Berapa saudara yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai kita, menyertai gereja ini, bahkan sampai hari ini, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dialah Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami merindukan Kau Raja segala raja. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian kami kepada-Mu memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memuji menyembah nama-Mu, bertata atas pujian dan penyembahan kami, dan biarlah Kau disukakan melalui pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, terus tuntun langkah kami, bila kami terus berjalan dalam kebenaran, dan hidup kami terus dirubahkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita yang disediakan bagi kita. Mari hari ini kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur
Sebab Allah kita Allah yang baik, dan setiap hari kasih setianya selalu baru buat setiap kita. Kami mau terus nyanyikan puji-pujian bagi namamu yang kudus Tuhan. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Anugerahmu melimpah buat setiap kami. Mari nyatakan saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kau baik Tuhan, anugerahmu melimpah, kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan, kebaikan-Mu melimpah buat setiap kami umat-Mu. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Kita mau sembah Allah kita bersama-sama. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Thank you Jesus. Mari nyanyikan pujian ini dari awal saudara. Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus.
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Kami menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia bersama-sama saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biar semua yang keluar dari bibir kami Tuhan hanya untuk memuliakan-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak semua kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, saya yakin, bersukacita karena penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan memelihara kesehatan kita semua. Tema bulan ini adalah Excellent Victorious Life. Hidup yang berkemenangan.
Kalau kita bicara hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hampir semua orang pasti menilainya dari segi materi. Ketika dia diberkati secara materi, itulah hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Beberapa mungkin yang lebih kritis mereka akan berbicara, hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses bukan hanya mereka yang diberkati secara materi, tetapi juga di dalam hubungan relationship, familinya juga berhasil. Di dalam kesehatannya juga berhasil. Di dalam materinya pun berhasil. Itulah yang dikatakan excellent victorious life. Memang gak salah, saudara. Orang sukses dalam materi, orang sukses dalam relation, family, orang sukses dalam kesehatan, itulah impian dan dambaan setiap orang. Tapi bukankah hal itu tidak mudah untuk dicapai? Ada orang yang secara materi berhasil, secara kesehatan dia juga terjaga dengan baik, tapi family-nya hancur dan berantakan. Ada orang lain yang secara materi juga berhasil, secara family juga bagus, terpelihara, harmonis, tapi dalam urusan kesehatan dia tidak berhasil. Dia sakit-sakitan, umurnya pendek, tidak punya waktu, tidak punya kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang diberikan. Ada lagi orang yang secara kesehatannya baik, terpelihara, familinya harmonis, tetapi secara materi gali lubang tutup lubang. Tidak pernah berhasil, selalu bergumul dengan masalah financial. Karena begitu sulit untuk mencapai ketiganya, akhirnya banyak orang menjadi apatis. Ya udah apa aja yang tercapai, itu aja yang dinikmati. Jadi orang tidak boleh kemaruk, mau semua-muanya. Setujukah saudara bahwa excellent victorious family, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, tidak pernah bisa tercapai sempurna? Apa kata firman Tuhan tentang rancangan Tuhan untuk anak-anaknya? Begitu banyak firman yang menjanjikan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang dipercayakan pada anak-anaknya, supaya ketika mereka bisa mencapai seluruhnya, kehidupan mereka menjadi kesaksian, kehidupan mereka menjadi saluran berkat buat sesamanya. Mari kita baca dari Filipi 4 ayat 19. Begini firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, jelas firman Tuhan ini mengatakan pemenuhan Allah dalam hidup anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Standarnya Allah, ukurannya Allah, bukan ukuran saudara dan saya manusia yang sangat terbatas. Di dalam ayat yang lain, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, all the times, having all that you need, you will abound in every good works. Saudara, abundantly, in all things, in all times. Ini berbicara berkecukupan secara holistik, berkelimpahan secara holistik, berhasil secara holistik. Bukan hanya materi, tapi juga relasi, tapi juga kesehatannya. Punya kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dikatakan di situ malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Abound in every good works. Kebajikan adalah hal-hal baik, perbuatan baik yang kita lakukan yang menjadi kesaksian, menjadi berkat buat sesama. Blessed to be a blessing.
Karena itu jangan menyerah. Ketika engkau diberkati secara materi, ketika engkau diberkati dalam relasi, dalam hubungan familymu, tapi kesehatanmu dirongrong, pasti ada yang mencuri. Ada yang mencuri kesehatan dari hidupmu. Sebab harusnya Allah memberikan secara holistik. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dari tiga ayat yang saya bacakan ini kita tahu bahwa rencana Allah, kerinduan Allah, keinginan Allah untuk menjadikan keberhasilanmu, kesuksesanmu, kemenanganmu, keberkatanmu itu sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Setiap kita harus ngerti kerinduan Allah untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Jangan seperti orang yang apatis tadi. Ya udahlah, yang penting pokoknya 2 berhasil, yang itu 1 enggak, ya enggak apa-apa. Enggak. Allah adalah Bapa. Dia mau yang the best untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Bagaimana kita mencapainya? Bagaimana supaya kita mampu mendapatkannya? Di dalam Mazmur 112, ayat yang pertama sampai ketiga, perikopnya adalah bahagia orang benar. Di situ tertulis, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kuncinya di sini 2 yang pertama, takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya, kepada segala firman-Nya. Dan goalnya tentunya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Supaya kebajikan, perbuatan baik mengalir dari kehidupanmu kepada sesama kita. Lebih jelas lagi ditulis di dalam Yeremia 17. Di ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, luar biasa. Excellent victorious life adalah orang yang tidak berhenti menghasilkan buah melalui kehidupannya. Kuncinya, 4 poin tadi. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, sangat suka firman-Nya, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, inilah ada definisi yang benar mengenai excellent victorious life. Bukan berlimpah materi saja, bukan hanya harmonis di dalam rumah tangga, bukan hanya umur panjang tapi tidak berhenti menghasilkan buah. Bukankah yang dicari dari kehidupan saudara dan saya selama dipercayakan hidup di bumi adalah buah? Buah pertobatan sudah pasti awal dari kehidupan kita semua. Buah roh di dalam Galatia 5, 22-23 itu bisa menjadi modal untuk kita mulai melakukan penginjilan, menjadi kesaksian untuk sesama. Dan yang pasti, melalui buah roh, melalui buah pertobatan kita, ada buah jiwa-jiwa yang dituai bagi kerajaan sorga. Orang melihat pertobatan kita dan terinspirasi untuk mencari Tuhan. Saudara, bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan bisa tetap menghasilkan buah dan benar-benar mengalami yang disebut excellent victorious life dalam hidupnya yang singkat selama di bumi ini?
Meskipun di tahun-tahun kering tadi dikatakan, di masa-masa sulit, masa krisis ini, masa multi krisis akibat pandemik yang belum berkesudahan sampai hari ini. Saya punya 4 poin. AEGF. Ini adalah akronim. A-nya adalah adjust. E-nya adalah enjoy, G-nya adalah grateful atau give thanks, dan yang terakhir F-nya adalah fruitful, berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kita mulai dari A, adjust. Adjust berbicara penyesuaian, beradaptasi. Kemampuan adaptasi diri manusia akan membawa kita pada suatu perubahan sikap hati, attitude kita dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Orang yang sulit adjust sudah pasti sulit move on. Dia nyaman dan aman dengan keadaan sebelumnya yang sudah selama ini dia jalani. Istilah anak muda itu PW, posisi wena. Nggak mau digeser dari posisi wenanya. Saudara, melewati hari-hari yang tidak mudah saat ini, kita harus adjust. Kegagalan beradaptasi bisa berakibat fatal dalam kehidupan. Kita lihat contohnya. Dinosaurus pada suatu saat begitu berjaya dan begitu berkuasa di bumi ini. Tapi dia punah, tidak ada lagi karena kegagalannya beradaptasi. Dia tidak bisa beradaptasi dengan suhu bumi yang semakin dingin. Setelah sebelumnya dia menikmati suhu hangat yang nyaman buat dirinya. Tumbuhan-tumbuhan yang semakin banyak, termasuk tumbuhan yang beracun, tetap dia sikat semua. Dianggap seperti tumbuhan-tumbuhan pada masa awal. Tidak ada yang beracun. Belum lagi asteroid dan gempa bumi. Masa inkubasi telurnya yang begitu lama membuat punah. Kegagalan beradaptasi membuat kita terhilang. Apa yang perlu kita adjust di masa-masa sulit? Yang sudah pasti, yang pertama adalah your mind. Pola pikir kita harus di-adjust. Lifestyle kita di-adjust. Life values, nilai-nilai kehidupan kita di-adjust. Dan yang pasti, tujuan akhir dari hidupmu di bumi ini harus di-adjust. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan mengajar kita. Tuhan sedang memberikan kita new direction, arahan baru. Setelah sekian lama kita sebagai orang-orang pilihannya sudah tidak berjalan di dalam rencana Allah yang semula. So many aspects in our life need to adjust. Tuhan sedang mengarahkan, mengadjust kita, dalam tanda kutip sedikit memaksa kita untuk beradaptasi dengan situasi yang baru yang sebetulnya Tuhan hanya mengembalikan kita kepada basic plan dari rencananya buat saudara dan saya selama di bumi. Apa itu basic plan? 3 yang utama, saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Saudara bisa baca nanti dari Kejadian 12 ayat 3 dan 4. Blessed to be a blessing. Yang kedua di dalam Matius 5 ayat 13-16. Be salt and light of the world, menjadi garam dan terang dunia. Matius 28 ayat 19-20, the Great Commission, amanat agung Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukankah itu basic plan Allah untuk saudara dan saya selama hidup di bumi? Dan final goal-nya sudah pasti, Yohanes 14 ayat 1-6. Kita mau balik ke rumah Bapa karena Yesus sudah lebih dulu di sana prepare tempat untuk saudara dan saya. Sebab sudah terlalu lama, begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, orang pilihannya tidak lagi menghidupi rencana Allah.
yang mendasar dalam hidup anak-anaknya. Mari, kalau kita mau jujur, coba kita cek, betulkah kehidupan kita ini diberkati untuk menjadi berkat? Atau kita diberkati untuk menimbun berkat untuk diri sendiri dan anak cucu 7 turunan? Saudara ingat, dunia itu selalu katakan di atas langit ada langit. Tidak ada kata cukup untuk orang dunia. Tapi saudara dan saya harusnya mengerti kalau kita diberkati berlebih karena kita harus jadi berkat untuk sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita hanya diberkati untuk menimbun berkat dan tidak pernah menjadi saluran berkat, cepat atau lambat kita akan terjerat dalam dosa, loba dan tamak. Yang kedua, apakah hidupmu benar-benar menjadi garam dan terang dunia? Atau justru hidup kita menjadi batu sandungan untuk sesama? Ingat, setiap perbuatan saudara dan saya, setiap perkataan saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan, tapi bisa mempermalukan Tuhan. Bisa menginspirasi orang mencari Tuhan, tapi bisa juga membuat orang tidak pernah mau kenal sama Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 23, saat Yesus memberitakan tentang penderitaan yang harus ia lalui untuk menggenapi misi penyelamatan umat manusia, Petrus merespon, seolah-olah Petrus sangat baik dan concern. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Motivasinya apa kita nggak tahu ketika Petrus mengucapkan kata-kata itu. Di ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, menjadi batu sandungan. Hati-hati. Benarkah kehidupan kita itu menjadi garam dan terang dunia selama ini? Di dalam ayat 16 dari Matius 5, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, Bapak di surga dimuliakan ketika melihat perbuatan saudara dan saya yang baik. Karena itu berhati-hati dengan perbuatan kita. Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pergaulan sosial di keluarga, di dalam marketplace, cara dagangmu. Ya. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita kerja, kerjalah yang fair. Dagang, daganglah yang fair. Ya. Artinya lakukan apa yang jadi bagian kita. Terlebih lifestyle-mu. Jangan sampai lifestyle kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang lain yang lemah imannya. Lifestyle kita berpengaruh besar. Sebab ada predikat Kristen, orang yang punya Kristus dalam hidupnya. Kalau perbuatan kita negatif, orang punya citra negatif tentang kekristenan dan tentang Yesus. Di ayat 20 dari Roma 14 dengan jelas dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan, segala sesuatu adalah suci. Tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ini perikop berbicara tentang makanan haram dan halal. Tapi kalau itu membuat orang yang lemah imannya tersandung, kita menjadi batu sandungan, jangan lakukan. Ya, di dalam Matius 17 pun dengan jelas Yesus membayar bea untuk bait Allah. Dia tidak minta diistimewakan. Dia melakukan apa yang jadi kewajibannya sebagai warga yang baik. Karena itu dalam usaha apapun juga berusahalah yang fair, berusahalah yang baik. Jangan mempersulit haknya orang, jangan menunda-nunda haknya orang, apalagi mencuri dan mengambil haknya orang. Kalau engkau mau jadi garam dan terang dunia dan bukan jadi batu sandungan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan.
Yang ketiga, adakah hidup kita membawa orang kepada Kristus? Matius 28 katakan, jadikan semua bangsa muridku. Ku-nya tuh huruf besar. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Apapun pelayananmu, apapun yang kau lakukan hari-hari ini, ingat, jangan pernah posesif dengan hasil pelayananmu. Semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan orang-orang yang kau layani, orang-orang yang akhirnya bertemu secara pribadi, mengalami personal encounter dengan Tuhan, sehingga dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Yang terakhir, goal kita sebagai manusia di bumi ini harus kembali ke rumah Bapa. Yakin saudara rindu untuk kembali ke rumah Bapa? Sebab begitu banyak orang yang sibuk membangun rumahnya di bumi, ya, establish. Kalau perlu halalkan segala cara, all out fight. Ya. Kita tahu, kalau kita fokusnya membangun rumah yang sementara, kita pasti ignore, kita abaikan membangun rumah kekal, kembali ke rumah Bapa. Orang begitu sibuk membangun dirinya sendiri dan melupakan tujuan Allah memberkati dirinya, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Masa-masa sulit ini masa yang paling tepat untuk kita menjadi saluran berkat. Begitu banyak orang sulit berbagi. Kenapa? Karena lagi sulit bisnisnya. Saudara ingat, kalau masih ada yang di tangan, syukuri. Kalau dipercayakan lagi, syukuri. Tapi kalau saat ini sedang ada kemacetan sedikit, saatnya untuk menggunakan apa yang selama ini sudah dipercayakan. Karena itu tetaplah berbagi. Kumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 mengingatkan dengan jelas, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau fokus kita kepada harta di bumi yang sementara yang nantinya akan dibongkar, hatimu juga di situ. You nggak punya hati, you nggak punya concern, you nggak punya beban untuk harta di surga yang kekal selama-lamanya. Saat-saat sulit yang belum berlalu ini saatnya setiap anak Tuhan yang mau hidup dalam excellent victorious life harus adjust. Adjust to the basic plans God has for you and me. Menyesuaikan diri dengan rencana Allah yang tidak mendasar untuk saudara dan saya selama di bumi. Yang kedua, E-nya adalah enjoy. Enjoy itu menikmati. Kalau kita ditanya, kamu nikmati nggak situasi kondisi saat ini? Pasti jawabannya tidak. Apalagi ditanya, kamu menikmati nggak adjustment ini? Ya, sudah pasti kita jawab tidak. Kenapa? Ya. Orang yang di-adjust itu pasti tidak senyaman sebelumnya. Orang tidak suka adjustment. Ya. Tapi saat ini adjustment adalah kebutuhan, bukan pilihan. Sebab di dalam adjustment itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Mungkin dikurangi atau bahkan dihilangkan fasilitasnya, dihilangkan prioritasnya, dihilangkan, dikurangi kebebasannya. Ya, saudara dan saya bukankah merasakan itu? Kita nggak sebebas dulu dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sedang berlangsung saat ini. Tapi ada ditambah batasan dan aturan. Di dalam adjustment juga ada pembenaran dan pemurnian. Saudara ingat, ya, hidup kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus adalah never ending sanctification.
Kolose 3 ayat 10 dengan jelas katakan, yang terus-menerus diperbaharui. Kita ini diperbarui bukan cuma satu kali, tapi terus-menerus. Sampai kapan? Ya sampai kita check out dari dunia ini. Karena itu ya nikmati saja kalau ada pembaruan. Di dalam adjustment juga ada pengorbanan dan perbaikan. Ada hal-hal yang harus dikerat, harus dibuang. Padahal selama ini kita sudah nyaman dengan kondisi demikian. Di dalam Roma 8 ayat 5-8 dengan jelas dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, banyak hal dalam hidup kita ini sudah sekian lama nyaman dengan hal-hal daging. Karena itu ketika dikerat sakit. Tapi saudara harus enjoy. Sebab dikerat bukan untuk menyakiti, untuk mengebiri kita. Tapi dikerat untuk kita maju dalam hal yang lebih baik dan benar. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memampukan kita, menuntun kita, membuat kita rela untuk dikerat dagingnya. Ya. Saudara bisa baca nanti Galatia 5 ayat 16-18, di situ dikatakan apa yang harus dikerat supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Ingat, Roh Kudus, Roh Allah hidup tinggal dalam diri kita. Dan biar dia memimpin roh huruf kecil, roh saudara dan saya. Sehingga hidup kita berpadanan dengan isi hati Allah. Kenapa kita harus enjoy dengan adjustment? Karena adjustment is not option, but necessity. Penyesuaian itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Saat kita tidak bisa menikmati adjustment, maka saudara akan kehilangan peace and joy yang berasal dari Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dengan jelas tertulis, the peace I give is a gift the world cannot give. Peace and joy adalah pemberian Allah yang dunia nggak bisa berikan. Karena itu bukan faktor eksternal yang membuat kita damai dan sukacita. Tapi internal dari dalam. Karena kita tahu, kita punya rasa aman. Karena itu pemberian Allah. Padahal kita tahu, salah satu unsur yang berperan dalam kesehatan manusia adalah damai sejahtera dan sukacita. Orang yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, sulit tidur, gelisah, ya, murung, pasti jadi sarang penyakit. Di dalam Amsal dikatakan dengan jelas, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu, ya, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my 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 strength. Sukacita Allah adalah kekuatan hidup orang percaya. Ya. Ingat, dalam adjustment yang gak enak ini, you are not alone. Ya. Roma 8:28 adalah jaminan. Saya tiap kali merasa berbeban berat menghadapi hal-hal penyesuaian, masalah. Saya selalu ingat Roma 8:28 adalah ayat emas saya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa you are not alone. Allah selalu AFF ready bersama denganmu. Ya. Bagian kita just trust him. Percayai dia dengan sepenuh hati. Orang bisa enjoy di dalam adjustment kalau dia trust. Dia punya percaya. Dan orang bisa percaya kalau dia mengasihi. Orang yang mengasihi Allah, mempercayai Allah, pasti melibatkan dan mau dilibatkan dalam setiap situasi kemana Allah membawa dia. Karena itu tidak komplain, tidak komentar, ya, tidak akan meragukan Allah. Apapun musim yang sedang dijalani dalam hidupnya.
Yohanes 14 ayat 15 dengan jelas katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau mengasihi, ekspresinya menuruti segala perintahnya. Di ayatnya yang 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Ekspresi mengasihi Yesus yang kedua adalah memegang perintah dan melakukannya. Bukan cuma memegang perintah, percaya, tapi tidak jadi pelakunya. Saudara, enjoy. Saat engkau enjoy, engkau mempercayai dia, engkau punya kekuatan, engkau punya sukacita, engkau tahu bahwa you are not alone. Allah bersama denganmu. Tapi kalau you nggak bisa enjoy adjustment, ya, dengan mudah saudara akan mempertanyakan Allah. You will questioning God. You will doubting God, meragukan Allah. You will complaining God. Protes sama Tuhan. Even you will blaming God, menyalahkan Tuhan, dan cepat atau lambat you will leaving God. Kau akan meninggalkan Tuhan. Dan saat engkau meninggalkan Tuhan, kau keluar dari payung kasih karunia-Nya. Habislah kita digocoi iblis. Keadaannya pasti buruk dan semakin buruk. Orang yang tidak bisa enjoy dengan adjustment, dampak fisik juga terjadi. Ya, ada beberapa yang stressful, yang gatal, yang ini dan itu. Saudara, belajar. Trust Him and enjoy the adjustment. Sebab di dalam adjustment ini you are not alone. Dia ada bersama denganmu. Dia ada berselancar bersamamu. Orang yang bisa adjust, menikmati adjustment, enjoy with the adjustment. So pasti dia akan punya hati yang grateful, merasa beruntung, saudara. Kenapa? Ya. Karena tiap pagi masih bangun bisa bernafas. Saudara, seringkali kita anggap enteng. Berkat kesehatan itu tidak bisa dibeli. Ya. Biar banyak masalah, banyak urusan, tapi masih sehat badannya. Kita tidak terbaring, terpuruk, sakit. Syukuri. Biar penghasilan pas-pasan atau nyaris kurang tapi masih bisa berbagi, bersilaturahmi. Saudara, justru dalam masa pandemik ini saya lihat banyak sekali orang bisa bersilaturahmi, bisa care satu dengan yang lain, bisa saling memperhatikan, saling berkirim kabar, saling berkirim makanan lewat Gojek, GoFood, ya. Care-nya lebih bagus lagi. Bahkan biarpun kita sempat mengalami mungkin pengalaman kurang mengenakan, mengalami sakit penyakit, kita masih bisa bersyukur karena kita mengalami personal experience bahwa Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Saudara, bukankah suatu pengalaman pribadi untuk kehidupan rohani kita yang sangat indah? Karena saat kita bisa bersyukur, kita menyadari bahwa semua yang kita jalani, semua yang sudah kita lewati, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena roh Allah yang ada dalam dirimu. Di dalam Sakaria 4 ayat 6, dikatakan dengan jelas, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara grateful itu saudara ngerti bahwa semua bukan kuat gagahku, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam diriku, karena Tuhan yang care sama aku,
Karena Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Dan kita makin lagi mengucap syukur. Kita tahu Roh Allah yang memberi kekuatan, kemampuan ekstra untuk kita menghadapi, bahkan melewati dan berkemenangan atas apapun yang kita alami. Orang-orang yang grateful selalu menempatkan Roh Kudus sebagai penasehat ajaibnya dalam setiap langkah hidupnya. In every step in his life. Dalam setiap keputusan yang diambilnya. In every decision he made. Dan di dalam setiap tindakannya, in every action he did. Karena sadar hidup kita adalah anugerah. Galatia 2 ayat 20 dengan jelas katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa, saudara. Orang yang grateful mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Karena itu dia mengerti prioritas untuk mengisi hidup yang dipercayakan dengan melakukan his basic plans in our life. Yaitu blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Be salt and light of the world, menjadi garam dan terang dunia. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, yaitu berbicara penginjilan, share the good news. Dan final goalnya kita kembali ke rumah Bapak kita di surga. Karena itu orang-orang yang grateful tidak pernah berhenti untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Dan kehidupannya secara otomatis pasti akan fruitful. Menjadi berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kalau kita kembali ke Yeremia 17 ayat 8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini jelas sekali, antara hasilkan buah itu tidak tergantung kepada musim, pada situasi dan kondisi, apalagi pada mood saudara pribadi lepas pribadi. Melainkan bergantung pada intimacy and dependency pada Tuhan. Keintiman dan ketergantungannya kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang fruitful sangat sadar bahwa untuk bisa mencapai excellent victorious life dalam hidup pribadinya adalah lakukan apa yang Tuhan percayakan melalui hidup kita. Baik itu pemberitaan yang kita bisa sampaikan, kesaksian dan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik kita. Dengan suatu berita utama adalah kasih Kristus yang tidak bersyarat. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup kekal. Saudara, berita utama dari setiap kita orang percaya. Bahwa kasih Kristus tidak bersyarat. Ditawarkan untuk setiap manusia. Begitu banyak yang sedang terbius dan terlena dengan daya dari dunia. Dan tidak sadar bahwa dunia ini sedang lenyap. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Menjadi orang-orang yang fruitful. Just do your part. Lakukan bagianmu. Share the good news. Baik atau tidak baik waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dengan jelas dikatakan. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, nasihatilah, dan doronglah mereka dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Saudara, untuk fruitful, untuk berbuah, tentunya harus ada benih yang ditabur. Harus ada berita, ya, good news yang ditabur dan diberitakan. Memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Apapun, tidak ada hal yang bisa menghalangi.
kuncinya satu, mau atau enggak mau. Saudara, bridge your life, khotbahkan kehidupanmu, jadikan kehidupanmu suatu kesaksian hidup. Bagaimana orang lain berkeluh kesah, bagaimana orang lain menggerutu, engkau tetap bisa adjust, bahkan engkau bisa enjoy dengan keadaan yang belum berubah. Hatimu limpah dengan ucapan syukur, full of grateful heart, dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Ingat, di dalam pemberitaan kabar baik, integritas menjadi sangat penting. Artinya, ya, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kompromi lagi. Time is at hand, waktunya sudah sangat singkat. Berani tegur, tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beri nasihat, tentunya nasihatnya adalah Bible based semua, ya, berdasarkan kebenaran firman. Mendorong, mengencourage dengan penuh kesabaran. Ya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Senantiasa beritakan, yakinkan bahwa Allah mengasihi setiap jiwa unconditionally. Sejauh kita bertobat, merespon tawaran Allah, kita datang kepada Dia, maka Allah akan menerima kita unconditionally juga. Melalui global pandemik dan multi krisis yang sedang terjadi saat ini, Tuhan sedang melakukan suatu terobosan baru. Ya. Tuhan sedang membuat satu shortcut programs untuk umat pilihannya yang sebagian selama ini sudah kabur dengan basic plans yang Tuhan rencanakan untuk mereka selama di bumi. Terutama dalam lifestyle, value, dan goal-nya. Kemampuan kita untuk adjust, kemampuan kita untuk enjoy the adjustment, membuat kita punya grateful heart, dan sudah pasti hidup kita akan fruitful. Orang akan melihat beda dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 15 dengan jelas katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, opsinya cuma satu. Kita pasti mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan dikatakan terkutuk sebab hatinya pasti tidak mendekat, tidak melekat sama Tuhan. Saya akan tutup, saya ingatkan sekali lagi, adjust. Adjust artinya memiliki hati yang rela, kerendahan hati untuk disesuaikan, untuk direprogram sesuai dengan rencana basic Allah untuk hidup saudara dan saya. Yang kedua, enjoy. Enjoy the adjustment. Karena adjustment dalam hidup kita bukan option, tapi necessity, suatu kebutuhan. Supaya melalui enjoy the adjustment, kita mampu menjaga hati kita. Amsal 4:23, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hatinya selalu limpah dengan ucapan syukur. Hatinya selalu grateful. Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu yang dikehendaki Allah dalam hidup anak-anaknya. Supaya kehidupan kita yang singkat, yang masih sisa di bumi, betul-betul fruitful. Menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dan kita mampu menghidupi apa yang dikatakan excellent victorious life. Standar surga, bukan standar dunia. Excellent victorious life adalah orang yang mampu tetap menghasilkan buah dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Jadilah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan karena tetap menghasilkan buah di segala kesempatan. God bless you. Mari kekasih-kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, mengasihi Tuhan dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan menjadi pelakunya.
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita umat-umat pemenang yang siap menikmati excellent victorious life, mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.